Barreskrim Polri menetapkan 4 orang termasuk Kades Kohot sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen SHM dan SHGB di area Pagar Laut Tangerang. Polri juga berjanji akan mengusut hingga tuntas termasuk pihak yang menyuruh Arsin CS. Sejak pagi, pelayanan di kantor desa Kohot tampak berjalan normal. Sejumlah warga tampak mengurus dokumen, kelengkapan berkas baik kartu keluarga ataupun kartu tanda penduduk. Pelayanan kantor desa tidak terpengaruh dengan penetapan Kades Kohot Arsin sebagai tersangka. Pelayanan di desa Kohot untuk saat ini ya normatif, standby seperti biasa, tidak ada kendala. Kami juga sebagai pelayanan siap melayani masyarakat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sebelumnya Barreskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin, Sekdes Kohot Ujang Karta, serta 2 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen SHM dan SHGB di area Pagar Laut Tangerang. Barreskrim terus melakukan pendalaman, terutama mencari pihak yang menyuruh para tersangka memalsukan dokumen tersebut. Diungkap belum siapa yang meminta mereka memalsukan? Nanti akan kita kembangkan. Jadi kita seperti beberapa kali saya sampaikan bahwa kami melakukan penyidikan secara profesional. Kita mulai dari ujungnya dulu, kita buktikan masing-masing perbuatan ini kan proses hukum yang kita laksanakan itu adalah terpenuhnya alat bukti terkait perbuatannya. Barreskrim juga tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus dugaan pemalsuan SHM dan SHGB di area Pagar Laut Tangerang ini. Perkara ini tidak sampai sini saja, rekan-rekan. Kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas. Karena penyidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya digunakan untuk apa, seperti yang surat-surat ini digunakan untuk apa, kemana, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Mantan Kabar Eskrim Susno Duaji mengapresiasi langkah Barreskrim yang telah menetapkan 4 tersangka. Susno melihat dalam pemalsuan SHM dan SHGB di area Pagar Laut ini tidak akan berhenti di Kepala Desa Kohot saja. Desa ini dijadikan tersangka tentunya minta ditahan dan harus ditahan. Setelah itu baru sampai kepada siapa yang memproses sertifikat itu bisa jadi. Naik lagi ke orang ATR, naik ke orang Pomda, naik kepada pemberi keputusan yang lebih tinggi. Kemudian siapa yang memesan pagar itu? Sampai nanti siapa yang memasang pagar itu? Ini nanti kita tunggu saja hasil penyidikan dari Kementerian Kelautan. Dalam kasus ini, Arsin CS diduga bersama-sama memasukkan sejumlah dokumen sejak Desember 2023 hingga November 2024. Atas perbuatannya, Arsin dan 3 tersangka lainnya terancam hukuman 8 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT mengapresiasi polisi dalam penetapan Kepala Desa Kohot sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Yandri berharap ini menjadi pembelajaran dan kepala desa tidak main-main dalam pemalsuan. Sekarang memang sedang menata, tidak boleh kepala desa itu melakukan hal yang tidak-tidak. Termasuk misalkan menyulap atau melakukan pemalsuan data-data tentang pertanahan, tentang hak adat, kemudian hak rakyat di situ. Itu tidak boleh. Sejatinya kepala desa itu kan mengayomi, melindungi, ya kan, membela. Gitu. Jadi kami apresiasi kepada kepolisian yang sudah mentersangkakan kepala desa itu, biar juga jadi pembelajaran bagi desa-desa lain. Tidak boleh main-main, pasti ketahuan. Kepala Desa Kohot ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen SHM dan SHGB di area Pagar Laut Tangerang. Barreskrim terus melakukan pendalaman dan tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka lain. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami tim advokasi warga Desa Kohot, Henry Kusuma, dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, Bang Henry, selamat malam. Malam, Mas Kevin. Malam, Pak Heri. Ya, kami juga sudah berusaha untuk mengundang kuasa hukum Kades Kohot, namun belum juga direspon. Saya langsung ke Bang Henry dulu. Bang Henry, sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan oleh Barreskrim Polri. Siapa saja yang menurut Anda juga layak harusnya juga ditetapkan sebagai tersangka?
Ya, terima kasih Kevin. Saya mengapresiasi ya, berulang kali saya mengapresiasi Bareskrim Polri yang telah bekerja secara profesional dan sangat cepat menurut saya. Sekali lagi saya mengapresiasi ya. Nah, tapi ada satu hal menurut saya yang ya dan sudah diakui oleh Pak Dir ya, Pak Direktur, bahwa ini tidak akan berhenti di sini, tidak akan berhenti hanya di kepala desa gitu ya. Nah, tapi sebelum melanjut ke yang lain, ini kepala desa ini dan keempat tersangka lainnya ini harus segera diperiksa dan ditahan gitu ya. Karena saya berkali-kali ini ada dugaan akan melarikan diri gitu ya. Nah, walaupun demikian warga Alarjiban yang selama ini dizolimi gitu ya sama tersangka Arsin ini sudah siap untuk membantu Polri untuk dalam mencarinya. Nah, beberapa poin lain adalah bagaimana pelaku-pelaku lain gitu ya terkait dengan seperti yang sebelumnya yang saya sampaikan ya, ini harus dari hulu dan sampai hilir. Nah, ini baru hilir yang ditersangkakan itu, ada yang memprosesnya, ada yang di tataran kebijakan gitu ya. Ini harus diusut semua sebagaimana instruksi dari Presiden Prabowo gitu ya. Nah, ada satu yang fakta temuan kami ini terkait dengan aliran dana. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kami di Kohod ini berpegang pada rangkaian peristiwa, Mas Kevin ya. Rangkaian peristiwa itu yang kami analisa, yang kami kaji adalah sejak 2020. 2020 itu Perda 9 2020 ada dan disahkan 2022. Di saat yang sama 2022 ini pagar laut selesai dikerjakan ya. 2024 itu 2023 itu itu sertifikasi berjalan dan 2024 itu sertifikat selesai ya di Maret dan sampai Mei. Nah, menariknya di Maret 2024 itu pengenaan status PSN pada PIK itu baru masuk daftar PSN gitu ya berdasarkan peraturan Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian ya. Nah, ini adalah salah satu rangkaian peristiwa gitu ya. Nah, Maret 2024 PSN PIK 2 masuk. Kemudian di Oktober, September dan Oktober itu ada transaksi jual beli. Awalnya kan SHGB ini atas nama warga semua, gitu Mas ya. Nah, kemudian di Oktober, September dan Oktober itu sudah berubah menjadi atas nama PT Intan apa gitu ya. Saya lupa namanya. Nah, setelah balik nama kan itu pasti ada transaksi, gitu ya. Nah, transaksi inilah yang telah kami temukan gitu ya. Jadi di Oktober itu semuanya di Oktober ya, setelah balik nama ada sebagian yang sudah balik nama ke atas nama PT. Nah, di tanggal 11 Oktober 2024 itu kami menemukan fakta bahwa adanya penukaran uang yang dalam jumlah besar, Mas Kevin ya. Ada jumlah besar penukaran uang di salah satu money changer di Jalan Gunung Sahari senilai 100 miliar. Itu ditukar oleh dugaan kami adalah S alias E alias AG ya, itu adalah ya pemain juga di Kohod ini sebagai vendor-vendor gitulah ya. Nah, kemudian itu tanggal 11 Oktober, kemudian di tanggal 14 Oktober adalah pihak swasta. Ya, tepatnya ya. Halo Bang Henry. Yang Anda sebutkan tadi adalah pihak swastanya yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Swasta, ya swasta yang belum. Ini kan aliran dana. Nah, di tanggal 11 Oktober menariknya adalah orang yang menukar uang ini, S alias E alias AG, ini bertemu dengan tersangka Arsin di salah satu kafe Albi Alam Sutra. Ya, nah itu adanya penyerahan uang. Ya, tidak seluruhnya memang dari 100 miliar ini, tidak seluruhnya yang saya lihat gitu ya.
itu tidak seluruhnya, hanya separuh atau mungkin berapa. Nah, Ya. itu diserahkan kepada tersangka A, gitu ya. Nah, menariknya dalam penyerahan itu saudara A ini ditemani oleh salah seorang. Oke. Kami menduga ini adalah berinisial AZI, gitu ya, yang dimana ini beliau adalah, awalnya saya tidak tahu ini siapa, tapi setelah sekarang ini kita mengenal bahwa beliau adalah mantan Bupati Tangerang. Nah, ini ada transaksi keuangan di situ di salah satu kafe di Alam Sutra. Nah, jadi Bareskrim ini harus segera cepat tanggap Oke, baik. terhadap transaksi keuangan ini. Gitu loh Mas Kevin. Iya, ya, Bang Edi, tapi yang sebutkan Anda tadi ada buktinya semua ya. Dan orang-orang yang Anda sebutkan tadi itu ada hubungannya dengan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan begitu. Ya, terkait dengan tadi yang S alias E alias AG itu adalah dikenal di semua wilayah Kabupaten Tangerang, itu dikenal itu adalah vendor, gitu ya. Bareskrim tinggal memeriksa pada money changer itu yang ada di Gunung Sahari. Saya siap menyampaikan itu kepada Bareskrim jika dibutuhkan. Oke, saya ke Kang Asep. Kang Asep, untuk membuktikan adanya tersangka-tersangka lain yang seharusnya bisa ditetapkan oleh Bareskrim Polri, menurut Anda mudah tidak bagi Bareskrim Polri untuk segera menetapkan tersangka lain, mengingat kasus ini sudah sedemikian terbuka begitu oleh publik? Bukan mudah lagi, sangat mudah, sederhana, gitu kan? Nih, sederhana. Tersangka itu karena perbuatannya, karena keadaannya diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan pidana. Ada bukti permulaan, nah penyidik. Kemudian sangkaannya apa? Pemalsuan. Nah, sederhana berpikirnya kan, dipalsu apa? Sertifikat. Nah, orang-orang tadi sebutin Bapak Henry kan. Nah, orang itu dipalsu kena pidana, berarti kan ada lahirnya sertifikat, berarti ada yang pemodalnya kan. Nah, ada perantaranya kan, sehingga setingkat kades bisa memproses sertifikat. Artinya rangkaiannya gampang, dilahirkan nama-nama itu. Tadi pertemuan-pertemuan disebut orang-orangnya. Ya, kemudian pasti berhubungan Pemda, siapa penguasa Pemda gitu kan waktu itu. Nah, kemudian juga lahir sertifikat, siapa yang lahirkan sertifikat. Artinya, nah bahkan si kadesnya ngomong kan, saya korban. Nah, kalau korban pasti ada yang mengorbankan dia. Berarti yang mengorbankan dia yang punya duit. Nah, yang punya duit ya tadi kelola orang-orang itu, ya si kades ikutan 4 orang itu ya lahirlah sertifikat. Tidak lahir sertifikat, harusnya surat keterangan lain, dan orang-orang itu yang dikenai salah satunya kan tercatat di nama perusahaan, korporasi atau orang. Nah, beberapa perusahaan itu kan disebut. Nah, perusahaan kan bertanggung jawab dong pemiliknya. Artinya tidak hanya berhenti dari orang yang disuruh yang namanya kades, 4 orang sebagai tersangka. Nah, kita orang sekitar di Pemdanya, orang BPN-nya, kemudian kan waktu itu tidak ada instansi lain ya. Kenapa dikaitkan dengan sertifikat pemiliknya itu siapa bandar-bandarnya. Jadi sangat-sangat rumah makan sederhana ini mah. Iya, Kang Asep, berarti Anda setuju kalau misalnya dikatakan ada sejumlah orang yang memiliki kemudian jabatan strategis, baik itu di pemerintahan daerah, maupun itu di kementerian, maupun di pihak swasta, pasti terlibat dalam SHGB dan SHM ini? Bukan pasti, ini hitungannya 2 kali 2, 4. Kan sejak kapan kades bisa bukan sertifikat? Kan ada keterangan palsu tadi, yang dipalsu tanda tangan. Nah, kok bisa keluar itu? Ya pakai duit lah. Yang pakai duit, yang punya duit lah. Yang punya duit, lahir itu sertifikat. Kan nggak mungkin dia bikin sertifikat kalau nggak pakai duit. Nah, prosedurnya benar apa enggak? Nah, di situ pasti ada suap, ada gratifikasi, ada korupsi. Dimulai dengan, kan berkali kan Kevin di sini. Itu permulaannya tadi dualing bedohnya ada penipuan, pemalsuan surat tidak mungkin. Hari gini makan siang gratis, di rumah makan sederhana juga kan tidak gratis. Apalagi sekian ribu hektar. Apalagi kalau dengar kan miliar-miliar tadi ketemu di mana-mana. Nah, itu kan pasti, saya penyidik udah tahu lah. Tadi kan bukti permulaan. Tidak mungkin penyidik menentukan bukti permulaan ya kalau itu tidak ada diduga tadi. Ya diduga tadi kan lahir sertifikatnya palsu. Ketika dipalsu ada pemodal. Pemodal inilah yang harus dihajar menurut saya. Kalau kutuk kuprat malah itu mah
semua karena memang lapar pengen jadi OKB, menjadi orang kaya. Nah, orang kaya ini yang harus diajar. Ya, mereka para bandar-bandar tadi, ya, bandar tidak bandar, tapi yang punya duit, entah korporasi, entah orang. Cuma masalahnya nyampe apa enggak? Kalau nggak nyampe ya udah sampai Bandung aja pakai travel atau naik pos. Oke, saya kembali ke Bang Heri. Bang Heri, Anda tadi menyatakan bahwa ada peran swasta yang cukup signifikan dalam penerbitan SHGB dan SHM secara ilegal ini. Bagaimana dengan pihak dari pemerintahan daerah maupun dari kementerian yang belum ada tersangkanya? Apakah mereka juga terlibat? Kalaupun iya, jabatan mana kemudian menurut Anda berperan dalam penerbitan ini? Ya, menurut saya dulu sempat beberapa kali saya sampaikan ada di tataran kebijakan ya. Nah, tataran kebijakan ini adalah seperti tadi yang saya sampaikan, itu ada di tataran Perda 9 2020. Nah, mengapa Perda ini yang bermasalah gitu ya? Pemohon ini yang kemarin sudah jadi tersangka nih kan masuk ke BPN. BPN ini mengeluarkan atau tata ruangnya mengeluarkan PKKPR. PKKPR ini kan dasar PKKPR ini kan tata ruangnya ada di Perda. Mengapa sementara pada saat pengajuan PKKPR ini dia harus si pemohon ini harus menentukan titik lokasinya atau titik koordinat. Nah, titik koordinatnya itu laut. Nah, titik koordinat laut tapi PKKPR keluar. Nah, berarti kan ini ada satu kebijakan yang mendasari bahwa laut itu sudah menjadi ruang untuk pemukiman. Nah, sehingga menurut saya adalah siapa yang mengeluarkan kebijakan Perda itu, yang mensahkannya, berarti kan DPRD-nya, berarti kan ya. Kemudian tata ruang, ya kalau menurut saya sih dari Pemda Kabupaten Tangerang ini ya banyak juga gitu yang terlibat gitu ya, menurut pendapat saya. Seperti itu Mas Kevin. Oke, terakhir Kang Asep, kalau misalnya memang sudah berbicara Perda kan berarti kepala daerah, ada DPRD, banyak sekali kita berbicara subjeknya di sini, Kang Asep. Bisa kemudian Barreskrim Polri mengusut semua itu? Oh, sangat bisa. Kan tadi saya bilang, ya, ada pertama undang lingkungan hidup, ada tata ruang, itu disedul perdanya itu tata ruang. Kenapa bisa lahir? Kenapa ada hak di atas laut? Yang berhak itu siapa? Orang-orang itu kan bisa melahirkan ujungnya sertifikat. Jadi tadi saya kata berkali-kali, periksa orang Pemdanya, periksa orang BPN sudah diberhentikan kan oleh Menteri Nusron. Nah, tinggal sekarang pidananya diproses kan, yang memberikan sertifikat tidak mungkin lahir kalau dia tidak menyimpang dari undang-undang ATR kan, ya tata ruang. Nah, perda-perda itu benar nggak yang mengeluarkan? Periksa, jangan pembenaran. Jadi pembenaran artinya apa? Ketika orang-orang tertentu atau subjek hukum baik korporasi maupun orang maupun pengusaha pengen punya laut, ujungnya pengen punya sertifikat, rangkaian itu sih cari dari mulai Kades 4 orang udah dapat, tinggal orang Pemda tinggal dicari, BPN sudah dipecat, ya tinggal lagi yang milik duitnya itu yang punya duitnya, terus lahir sertifikat, jadi semua dapat. Tapi saya percayalah, masa enggak yang gini gampang kok. Oke, baik. Kita tunggu nanti penetapan tersangka lainnya oleh Barreskrim Polri. Kang Asep, Bang Henry, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime News. Sama-sama Mas Kevin. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.